Baik, pada minggu kelima pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rancangan riset pemasaran. Ya, nah apa-apa saja nantinya yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai definisi dari rancangan riset tersebut. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi rancangan riset, perbedaan rancangan riset, dan yang terakhir adalah sumber kesalahan potensial. Nah, langsung saja yang pertama yaitu rancangan riset. Rancangan riset merupakan bingkai kerja untuk melakukan proses riset pemasaran. Nah, rancangan riset sendiri di sini merinci prosedur penting untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun dan atau memecahkan masalah riset pemasaran. Nah, di sini rancangan riset itu terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu rancangan riset eksploratif dan rancangan riset konklusif. Nah, untuk rancangan riset konklusif itu terdiri dari dua jenis, yaitu rancangan riset deskriptif dan rancangan riset kausal. Rancangan riset deskriptif sendiri itu juga terdiri dari dua jenis, yaitu rancangan cross-seksional dan rancangan longitudinal. Seksional itu terbagi menjadi dua, yaitu single cross-seksional dan multiple cross-seksional. Oke, kita akan membahas di sini adalah perbedaan dari dua jenis rancangan riset, yaitu rancangan riset eksploratif dan rancangan riset konklusif. Nah, dilihat dari tujuannya, riset eksploratif itu bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman. Sedangkan riset konklusif itu untuk menguji hipotesis dan hubungan. Kemudian karakteristiknya, rancangan riset eksploratif itu berisi informasi yang dibutuhkan yang didefinisikan dengan konkret. Kemudian prosedur riset fleksibel dan tidak terstruktur. Sampelnya kecil dan kurang mewakili ya dari populasinya. Kemudian untuk yang riset konklusif, di sini informasi yang dibutuhkan itu didefinisikan dengan jelas. Kemudian proses riset itu formal dan terstruktur. Di sini sampelnya cukup besar sehingga dapat mewakili dari keadaan populasinya. Kemudian di sini juga akan ada analisis data secara kuantitatif. Nah, untuk temuannya itu bersifat sementara untuk yang riset eksploratif. Sedangkan yang konklusif itu dapat disimpulkan, kita dapat menemukan suatu kesimpulan. Kemudian untuk hasilnya di sini biasanya untuk yang eksploratif itu diikuti oleh riset konklusif ya. Jadi di sini hanya merupakan suatu dugaan sementara yang mana harus dilakukan lagi uji coba lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk yang konklusif itu temuannya dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat keputusan manajemen. Oke, untuk riset eksploratif di sini, riset eksploratif itu bertujuan untuk mengeksplorasi atau mencari masalah atau situasi untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman. Nah, ada beberapa manfaat dari riset eksploratif di sini ya. Bisa kalian baca. Yang pertama yaitu ada memformulasikan masalah, identifikasi alternatif, pengembangan hipotesis, memisahkan variabel, memperoleh wawasan, dan membuat prioritas untuk riset lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh riset aplikasi dari riset eksploratif pada proyek Toserba. Nah, yang pertama yaitu bisa tentang penelaahan literatur akademik dan perdagangan untuk mengidentifikasi faktor demografi dan psikografi. Bisa juga wawancara dengan pakar industri. Kemudian bisa juga analisis komparatif 3 toko terbaik atau 3 toko terburuk.
Bisa juga dengan melakukan FGD untuk menentukan faktor yang dianggap penting oleh konsumen dalam pemilihan tos serba. Nah, kemudian untuk riset deskriptif tadi terbagi menjadi dua, yaitu cross-seksional dan juga longitudinal. Sedangkan rancangan yang cross-seksional itu terbagi menjadi dua, yaitu single dan multi. Ya, di sini bisa dibaca untuk yang cross-seksional itu adalah rancangan riset deskriptif yang paling banyak digunakan dalam riset pemasaran yang meliputi pengumpulan data mengenai sampel yang telah ditentukan dari elemen populasi hanya satu kali, ya. Nah, rancangan riset seksional itu terbagi menjadi dua. Untuk yang single, hanya satu sampel yang diambil dari populasi sasaran. Kemudian informasi yang diperoleh itu satu kali dari responden tersebut. Nah, kemudian untuk yang seksional itu kebalikannya, terdapat dua atau lebih sampel responden dan informasi mengenai masing-masing sampel itu diambil satu kali. Kemudian untuk multiseksional ini memungkinkan perbandingan pada tingkat agregat, nah tetapi tidak dapat pada tingkat individu karena sampel yang berbeda diambil tiap kali dilakukan survei, ya. Nah, kemudian untuk yang rancangan longitudinal itu penelitian yang menggunakan data dengan rentang waktu yang cukup panjang di sini. Kemudian penelitian longitudinal itu dapat pula dipahami sebagai perpanjangan penelitian survei yang bersifat periodik, ya. Nah, sedikitnya survei yang dilakukan dua kali dengan rentang waktu yang ditentukan pada awal penelitian. Di sini teknik pengumpulan data itu biasanya menggunakan kuesioner atau interview yang terstruktur. Oke, kemudian di sini kelebihan dan kekurangan antara cross-seksional dan longitudinal. Nah, di sini terdapat perubahan pendeteksian, ya, pada cross-seksional itu tidak ada, sedangkan pada longitudinal di sini ada. Jumlah besar pengumpulan data di sini minus, di sini plus. Akurasinya untuk yang cross-seksional itu lebih baik longitudinal daripada seksionalnya. Kemudian sampelnya itu lebih presentatif pada cross-seksional dibanding longitudinal. Nah, namun di sini tanggapannya itu bersifat bias pada rancangan cross-seksional. Kemudian riset kausal. Ya, riset kausal itu adalah salah satu dari riset konklusif yang tujuan utamanya itu mendapatkan bukti mengenai hubungan sebab akibat, ya. Di sini ada tujuan dari riset kausal, yaitu memahami variabel mana yang mempengaruhi dan variabel mana yang merupakan akibat pada fenomena tertentu. Kemudian yang kedua, menentukan hubungan antara variabel dependen dan pengaruh yang akan diperkirakan. Nah, di sini adalah hubungan dari ketiga riset, ya, yaitu riset eksploratif, deskriptif, dan kausal. Nah, di sini proyek riset itu biasanya melibatkan lebih dari satu rancangan riset, ya, karena di sini melayani beberapa tujuan. Nah, kombinasi rancangan yang digunakan itu disesuaikan dengan sifat permasalahannya. Nah, di sini adalah beberapa petunjuk umum dalam pemilihan rancangan riset. Nah, jika situasi masalah sedikit diketahui dan diharapkan memulai dengan riset eksploratif. Jadi, jika masalahnya itu kita sedikit dapat mengidentifikasinya, kita awali dengan suatu riset eksploratif. Nah, di sini riset eksploratif itu dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam keseluruhan bingkai kerja rancangan riset. Nah, riset ini sebagian besar kasus harus diikuti oleh riset deskriptif atau kausal, ya. Jadi setelah dilakukan riset eksploratif,
dilakukan riset selanjutnya, yaitu riset deskriptif. Oke, kemudian kita selalu memulai setiap rancangan riset itu dengan riset eksploratif, ya. Namun hal ini tergantung pada sejauh mana masalah telah didefinisikan dengan tepat dan tingkat kepastian peneliti mengenai masalah pendekatan terhadap masalah. Nah, yang terakhir, riset eksploratif itu tidak harus merupakan langkah awal. Riset ini dapat mengikuti riset deskriptif atau kausal, ya. Jadi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya yang mana kita tahu itu riset eksploratif itu sebagai syarat awal dari penelitian, ternyata dapat juga riset ini dilakukan setelah melakukan riset deskriptif atau kausal, ya. Bisa dijadikan suatu data tambahan di situ. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang sumber kesalahan potensial. Di sini beberapa sumber kesalahan potensial itu dapat mempengaruhi rancangan riset. Nah, rancangan riset yang baik berupaya untuk mengendalikan berbagai sumber kesalahan. Kesalahan total akibat variasi nilai rata-rata variabel. Sebenarnya, dalam populasi yang diteliti dengan nilai rata-rata pengamatan yang dihasilkan dalam proyek riset pemasaran, ya. Jadi kesalahan total itu terjadi akibat variasi nilai rata-rata variabel sebenarnya dalam populasi yang diteliti dengan nilai rata-rata pengamatan, di mana yang dihasilkan dalam proyek riset pemasaran. Nah, di sini ada beberapa jenis kesalahan potensial total, ya. Yang pertama yaitu kesalahan akibat sampling secara acak. Yang kedua, kesalahan yang tidak berhubungan dengan sampling atau non-sampling. Nah, kesalahan non-sampling itu terdiri atas kesalahan tanggapan dan kesalahan bukan tanggapan. Nah, kesalahan tanggapan itu terbagi atas kesalahan peneliti, kesalahan pewawancara, ataupun kesalahan responden. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh peneliti itu biasanya terdiri atas kesalahan akibat pergantian informasi. Jadi, peneliti itu tidak melakukan update terhadap perubahan informasi. Yang kedua adalah kesalahan pengukuran. Yang ketiga, kesalahan definisi populasi. Yang keempat, kesalahan bingkai sampling. Dan yang terakhir adalah kesalahan analisis data. Sedangkan kesalahan pewawancara itu berhubungan dengan kesalahan pemilihan responden, kesalahan dalam bertanya, ya, bisa jadi kalimat pertanyaannya, bisa jadi topiknya. Kemudian kesalahan dalam pencatatan, kemudian kesalahan akibat kebohongan, ya, yang mana bisa jadi pewawancara itu tidak bisa membedakan bagaimana sikap yang diwawancara itu bohong atau tidak. Nah, biasanya kan kalau pewawancara yang handal, dia pasti akan bisa memahami apa yang diberikan informasi itu benar atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu kesalahan responden. Nah, kesalahan responden itu berupa kesalahan karena ketidakmampuan responden, bisa jadi dalam menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara. Kemudian yang kedua, kesalahan karena ketidakmauan. Jadi bisa jadi hal yang ditanyakan itu berhubungan dengan hal-hal privasi yang mana responden itu tidak bisa memberikan informasi kepada pewawancara secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian di sini penjelasannya, ya. Jadi kesalahan total itu terbagi menjadi dua, yaitu akibat sampling, yang mana di sini sampel yang dipilih itu tidak mewakili secara sempurna populasi yang diteliti. Sedangkan untuk yang non sampling itu kesalahannya disebabkan karena sumber selain sampling yang bersifat acak maupun bukan acak. Nah, kesalahan non sampling terbagi menjadi dua, seperti yang dijelaskan tadi. Demikian
penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.